Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya lah kita sempat melakukan diskusi pada hari ini. Walaupun lewat online atau daring, kita harus tetap semangat untuk menjalaninya. Kita akan mengefisienkan waktu. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan atau mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu yang berjudul Hewan dan Lingkungannya, Organisme Heterotrof dan Kondisi Sumber Daya. Baik, perkenalkan, nama saya Ismail. Saya sebagai moderator atau pemandu diskusi, dan Anggun sebagai pembawa materi yang bertema bagi hewan sebagai kondisi dan sumber daya hewan sebagai organisme heterotrof. Shirley sebagai pembawa materi yang bertema hewan ektoterim dan poikoletrim dan endotrim dan atau hemotrim. Sukma sebagai pembawa materi tema hewan dan lingkungan biotik, dan Siska sebagai pembawa materi yang bertema hewan dan lingkungan abiotik. Baik, kita persilahkan semua yang pembawa materi untuk menjelaskan semuanya materinya dengan baik. Kita persilahkan saudari-saudari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggun. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lingkungan bagi hewan sebagai kondisi dan sumber daya, dan hewan sebagai organisme heterotrof. Yang pertama yaitu A. Pengertian lingkungan bagi hewan sebagai kondisi dan sumber daya. Lingkungan bagi hewan adalah semua faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitarnya dan dapat mempengaruhinya. Hewan hanya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang biak dalam suatu lingkungan yang menyediakan kondisi dan sumber daya, serta terhindar dari faktor-faktor yang membahayakan. Kondisi adalah faktor-faktor lingkungan abiotik yang keadaannya berbeda dan berubah sesuai dengan perbedaan tempat dan waktu. Hewan bereaksi terhadap kondisi lingkungan yang berupa perubahan-perubahan morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dikonsumsi oleh organisme yang dapat dibedakan atas materi, energi, dan ruang. Sumber daya digunakan untuk menunjukkan suatu faktor abiotik maupun biotik yang diperlukan oleh hewan karena tersedianya di lingkungan berkurang apabila telah dimanfaatkan oleh hewan. Setiap hewan akan bervariasi menurut ruang atau tempat dan waktu. Perubahan lingkungan terhadap waktu secara garis besar terdiri atas 3, yaitu yang pertama perubahan siklik, yang kedua perubahan terarah, ketiga perubahan eratik. B. Hewan sebagai organisme heterotrof. Dalam konsep rantai makanan, hewan ditempatkan sebagai konsumen sedangkan tumbuhan sebagai produsen. Hal ini karena hewan tidak dapat mensintesis makanannya sendiri dari bahan anorganik di lingkungannya. Untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan organik berenergi tinggi guna menyediakan energi untuk aktivitas hidup dan menyediakan bahan-bahan untuk membangun tubuhnya. Hewan mengambil bahan organik dari makhluk hidup lainnya, baik tumbuhan ataupun hewan lainnya. Dalam dunia hewan dapat dibedakan 3 macam nutrisi heterotrof, yaitu yang pertama tipe nutrisi holozoik, yang kedua tipe nutrisi saprozoik, yang ketiga yaitu tipe nutrisi parasitik. Dengan dasar yang lain, yakni ukuran hewan yang menentukan cara makannya, hewan heterotrof dikelompokkan menjadi makrokonsumen dan mikrokonsumen. Yang pertama yaitu makrokonsumen, disebut juga sebagai fagotrof, yakni kelompok hewan yang mengambil bahan organik dari makhluk hidup lain dengan cara memakan, misalnya kuda, kambing, harimau, ikan, dan sebagainya. Kedua, mikrokonsumen adalah kelompok hewan yang mengambil makanan dengan cara menguraikan jaringan dan mengabsorpsi bahan anorganiknya. Termasuk kelompok ini adalah sporofot atau pengurai atau osmotrof.
osmotrof, termasuk juga parasit. Sebagai contoh adalah cacing parasit dan serangga pengurai di tanah, dan sebagainya. Kedua, mikrokonsumen adalah kelompok hewan yang mengambil makanan dengan cara menguraikan jaringan dan mengabsorpsi bahan anorganiknya. Termasuk kelompok ini adalah sporopod atau pengurai atau osmotrof, termasuk juga parasit. Sebagai contoh adalah cacing parasit dan serangga pengurai di tanah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sherly, perwakilan dari kelompok 2 sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang hewan ektotermi atau poikilotermi. Hewan ektotermi adalah hewan yang untuk menaikkan suhu tubuhnya memperoleh panas yang berasal dari lingkungan. Dalam kaitannya dengan hal yang sama, hewan yang suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan suhu lingkungan disebut hewan poikilotermi, yang dalam istilah lain tersebut hewan berdarah dingin. Dikatakan berdarah dingin karena rata-rata suhu tubuh lebih rendah dari suhu tubuh hewan hamotermi. Hampir semua hewan tergolong kelompok poikilotermi, yaitu mulai dari golongan protozoa sampai reptil, aves, dan mamalia merupakan hewan-hewan homotermi. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang hewan endotermi atau homotermi. Hewan endotermi adalah kelompok hewan yang dapat mengatur produksi panas dari dalam tubuhnya atau mengonstankan atau menaikkan suhu tubuhnya. Misalnya golongan aves dan mamalia, termasuk manusia. Dalam istilah lain, kelompok hewan ini disebut juga sebagai kelompok hamoterem. Hewan hamoterem adalah hewan-hewan yang dapat mengatur suhu tubuhnya sehingga selalu konstan berada pada kisaran suhu optimumnya. Dan itulah hasil materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu, perwakilan dari kelompok 2 sebagai pemateri keempat yang akan membahas tentang hewan dan lingkungan biotik. Setiap organisme di muka bumi menempati habitatnya masing-masing. Dalam suatu habitat terdapat lebih dari satu organisme dan semuanya berada dalam satu komunitas. Komunitas menyatu dengan lingkungan abiotik dan membentuk suatu ekosistem. Adapun faktor-faktor biotik yang mempengaruhi kehidupan hewan yaitu komunitas, ekosistem, konsumen, produsen, herbivore, karnivor, omnivor, detritivor, parasit, parasitoid, pengurai, predator, dan mikrobivor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska, perwakilan dari kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan bagian F, yaitu hewan dan lingkungan biotik. Hewan adalah organisme yang bersifat motil, yaitu dapat bergerak dan berpindah tempat, dan gerakannya disebabkan oleh rangsangan tertentu yang berasal dari lingkungannya. Faktor-faktor yang merangsang hewan untuk bergerak yaitu seperti berikut: makanan, air, cahaya, suhu, dan lain-lain. Ada pula sumber daya yang terdiri atas materi, energi ruang, medium, dan substrat. Beberapa faktor fisik yang berpengaruh pada kehidupan hewan yaitu 1. Tanah. Tanah adalah substrat bagian tumbuhan untuk tumbuh.
2. Air. Air sangat menentukan kondisi lingkungan fisik dan biologis hewan. 3. Temperatur. Temperatur adalah yang dapat menembus dan menyebar ke berbagai tempat. 4. Cahaya. 5. Gravitasi. 6. Gelombang arus dan angin. 7. pH. 8. Salinitas. Itulah materi yang sempat saya... Baik, itulah tadi materi kami yang dibawakan oleh saudari-saudari kita. Kami dari kelompok 2 ingin membuka sesi pertanyaan. Hanya 1 sesi dan 3 pertanyaan yang kita ambil. Yang ingin bertanya silakan mengajukan di grup WhatsApp Ekologi Hewan atau berkomentar di bawah ini. Baik, kami tutup diskusi ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali Putra.